Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas David. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan, bahkan hari ini pelemahannya lebih dalam jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Meskipun di menit-menit terakhir ini indeks harga saham gabungan jelang penutupan pelemahannya sudah agak sedikit mulai terbatas dan tampaknya level 69 masih akan mampu dipertahankan hingga penutupan. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang berlanjut sampai hari ini di tengah mengikuti bursa global pasca risalah The Fed, Ibu Sheryl? Oke, baik. Terima kasih Mas David. Jadi memang IHSG hari ini terkoreksi lumayan signifikan. Tadi sempat hampir 1% pelemahannya. Tapi kita lihat sebenarnya bukan cuma IHSG aja yang terkoreksi. Hari ini bursa Asia, bursa Eropa, mayoritas memang terkoreksi ya. Kalau kita lihat secara khusus, IHSG secara harga memang ada gap yang perlu diisi di level 6.880 ya. Lalu kalau secara sentimen memang kita lihat nanti malam masih ada rilis data penjualan barang tahan lama dari Amerika dan juga klaim pengangguran mingguan di Amerika. Itu yang dinantikan pasar. Jadi pasar mau lihat bagaimana kira-kira proyeksi kebijakan moneter The Fed berikutnya. Lalu juga kalau dari domestik, hari ini dan besok ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia RDGBI. Jadi pelaku pasar masih bersikap wait and see, menanti proyeksi ekonomi dan keputusan BI. Support IHSG yang terdekat kita lihat ada di level 6.880 ya, di area gap tersebut. Jadi memang kecenderungannya kalau ada gap biasanya diisi dulu, terkoreksi ke level support tersebut, baru lanjut rebound lagi, kayak gitu Mas. Baik, bagaimana Anda melihat upaya yang akan dilakukan indeks harga saham gabungan ataupun peluang ini untuk menembus di atas level 7.000-an sampai dengan akhir tahun? Oke, memang kalau kita lihat selama sepekan IHSG kan cenderung menguat ya. Bahkan level tertinggi sepekan tadi sempat level 7.010, meskipun closingnya seringkali belum berhasil dipertahankan di level tersebut. Memang secara harga kita lihat IHSG punya resisten yang kuat di level 7.010 ya. Terbukti sekian kali belum sempat tertembus di level 7.010. Nah, untuk akhir tahun kan identik ya sama fenomena window dressing ya. Sekarang udah sisa sedikit lagi bulan Desember, sudah akhir tahun. Kalau berdasarkan data historical selama 15 tahun terakhir, bulan Desember ini hampir selalu positif, kecuali Desember tahun 2022 kemarin yang melemah 3% month on month. Kalau kita lihat lagi secara historical, rata-rata return IHSG selama 15 tahun terakhir di bulan Desember itu selalu mencatatkan return positif rata-rata 3,25%. Ini rata-rata dan lagi-lagi ini data historical. Jadi kalau sampai akhir tahun kita lihat masih optimis ya, IHSG masih bisa closing di atas 7.000. Kalau target kita sih di 7.100 ya untuk akhir tahun ini. Baik Ibu Sheryl, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan dan juga penguatan dari beberapa saham big cap belum memberikan kontribusi yang cukup besar untuk indeks harga saham gabungan. Saham-saham konglomerasi tampaknya cukup menarik perhatian dari para investor ketika sebelumnya saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu mengalami penguatan signifikan, 2 hari terakhir justru tertekan, dan hari ini diambil alih oleh saham-saham dari konglomerasi Toto Sugiri ini. Kita ke saham-saham yang menjadi pemberat terlebih dahulu. Untuk brand dari infrastruktur, lagi-lagi hari ini kembali menjadi pemberat Ibu. Brand melemah di 9,96% di 5.650, dan hari ini kalau tidak salah juga bertepatan dari cum dividennya. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan pelemahan brand yang cukup signifikan di 2 hari terakhir? Oke, baik.
Kalau brand memang dia mau bagi dividen ya, besok akan tanggal 23 atau 24 itu udah ex-date. Dan memang fenomenanya saham-saham yang menjelang ex-date, ini kecenderungannya akan koreksi, kayak gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga dividen yield yang dibagikan sama brand sebenarnya nggak terlalu signifikan, hanya 0,07%. Jadi kalau teman-teman investor yang mengincar dividen yield, nampaknya kurang tertarik ya. Jadi lebih menarik sama capital gain yang bisa didapatkan di masa depan dari brand, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat memang kenaikan sektor infrastruktur ini sudah luar biasa banget ya Mas. Apalagi brand juga sudah jadi runner up market cap ya di bawah BCA yang juara 1, brand sekarang juara 2 ya. Jadi saat ada sentimen risk off pelaku pasar, ya yang dijual yang sudah returnnya tinggi dulu yaitu si brand, kayak gitu. Apalagi mau bagi dividen juga kan. Baik, Biasanya memang bisa langsung koreksi. dari sisi teknikal tidak Bu, brand dengan pelemahan dalam yang terjadi sampai sejauh ini, rekomendasinya seperti apa? Oke, brand memang lagi koreksi ya. Tapi kalau secara fundamental, brand ini kita lihat masih bagus ya. Dia juga punya fundamental kapasitas energi yang besar ya, bahkan menjadi yang terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Kalau secara harga kita lihat level yang menarik untuk masuk brand itu di level 5.500. Jadi udah nggak jauh lagi harusnya. Targetnya ada di level 6.800, stop loss-nya di 4.900. Baik, analisis untuk brand yang hari ini juga ikut menjadi pemerat untuk indeks harga saham gabungan koreksi dalam terjadi, tapi mengingat dari fundamental yang masih cukup menjanjikan dan masih direkomendasikan masuk ketika menyentuh di level Rp5.500 per saham. Dari brand, saya akan coba beralih ke saham teknologi yang hari ini tampaknya menopang indeks harga saham gabungan yang cukup menarik Ibu Sheryl ketika teknologi biasanya ditopang oleh Gotoh, kali ini tidak. Saham Gotoh justru melemah cukup dalam. Saham-saham dari konglomerasi Toto Sugiri hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita akan coba ulas untuk EDG Ibu, Indo Internet Tbk atau dengan kode saham EDGE. Hari ini lagi-lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Stock split di pekan lalu di harga Rp3.900 per saham, hari ini sudah menyentuh di atas level 8.000-an. Analisis Anda secara teknikal untuk EDG. Oke, memang Edge ini kalau secara harga agak kurang liquid ya. Meskipun dengan diberlakukannya kebijakan stock split dan ini terbukti efektif meningkatkan likuiditasnya si Edge dan meningkatkan volume rata-rata transaksinya Edge ya. Nah, kita lihat memang sentimennya dari stock split ini biasanya membawa sentimen positif untuk emiten yang melakukan stock split. Dan ini juga terjadi pada emiten Edge ya. Kalau secara harga kita lihat ini sudah overbought banget ya. Edge. Jadi teman-teman mungkin yang baru beli bisa berhati-hati ya, meminimalisir risiko. Jangan lupa targetnya di berapa, stop loss-nya di berapa. Yang baru mau masuk kami rekomendasikan sih buy on weakness ya untuk Edge. Jadi jangan langsung dibeli di harga tinggi, mungkin bisa nawar di level 7.500 untuk Edge. Baik, yang hari ini juga mengalami penguatan signifikan untuk EDGE di 8.025 pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Selanjutnya untuk MDKA, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, Ibu Sheryl, MDKA juga masuk ke dalam listed company update kami untuk hari ini. MDKA tertekan sangat dalam ini, di atas 12% dari sisi fundamental, kinerjanya kurang begitu baik di kuartal ketiga di 2023. Analisis Anda untuk MDKA yang sudah menyentuh ke level harga terendahnya secara year to date ataupun dalam setahun terakhir di 2.100. Oke, baik. Jadi MDKA ini kena aksi panic selling ya kelihatannya karena harganya karena kinerjanya kurang bagus di hasil kuartal ketiga. Tadi baru dirilis, pendapatannya meskipun meningkat, tapi kondisi profitabilitasnya justru berbalik menjadi rugi. Itu jadi hal yang tidak disukai sama pelaku pasar ya. Lalu juga dari sisi capex, dari sisi biaya, MDKA ini kenaikannya sangat signifikan. Jadi apalagi sentimen negatif juga dari penurunan harga komoditas logam ya, ini semakin memperberat harga MDKA, kayak gitu Mas.
Oke, rekomendasinya Ibu untuk MDKA dengan pelemahan dalam terjadi hari ini. MDKA kita melihat wait and see dulu ya sampai aksi jualnya selesai. Kalau dari indikator momentum ini juga masih ada ruang untuk aksi jual lebih lanjut. Jadi wait and see dulu. Baik, analisis untuk MDKA yang hari ini tertekan di 12,50% di 2100, terkait juga dengan rilis kinerja ya kuartal ketiga tidak begitu membirakan, belum direkomendasikan tunggu pelemahan atau penurunan dari posisi jual untuk MDKA terlebih dahulu. Lebih ke arah wait and see dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan ini update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Di penutupan sesi kedua, tekanan dalam masih terjadi untuk indeks harga saham gabungan melemah di 0,79% di 6.906,953. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat saham-saham atau penutupan, maksud kami dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ada MNC 36 melemah tipis di 0,01%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,86%. Sementara LQ45 juga melemah di 0,20%. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral hingga penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Teknologi masih memimpin penguatan di 2,48%. Tadi pun juga sempat kita ulas saham-saham dari konglomerasi Toto Sugiri yang mengalami penguatan cukup signifikan. Kesehatan juga menguat di 0,38%. Infrastruktur ada brand di sana yang menjadi pemberat di 4,89% dan barang baku juga melemah di 2,19%. Di mana saham-saham barang baku aman, MDKA juga termasuk dalamnya hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya juga akan sampaikan saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam. Di sesi kedua hari ini ada Goto yang masuk ke dalam deretan top loser, melemah di 4,55%, ditutup di level Rp84 per saham. Kemudian juga Aman Mineral tertekan di 3,42% di level 7.050. Sementara posisi saham-saham lainnya, Brand juga melemah di 9,96% di 5.650, MDKA juga melemah di 12,50% di 2.100. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang IHSG, BBRI menguat di 1,44% di 5.275, BBCA juga menguat di 1,14% di 8.875, BMRS hari ini melejit di 9,20% di Rp190 per sahamnya. Updatean perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.